Dan akhirnya kabar itu datang di hari kelima. Setelah azan subuh, sebuah mobil truk menghantam pohon tempat jenglot milik Paijo disimpan. Kedua supir tewas di tempat dan Paijo menghampirinya dengan perasaan. Kantuknya perlahan hilang ketika ia melihat sepasang mata merah di sebuah pohon yang berada di tikungan jalan raya besar itu. Ia tahu bahwa balik lagi di channel cerita hororku sama gua Ardan yang selalu memberikan cerita-cerita horor yang sangat menyeramkan. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu dan semoga kalian ditambah rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin. Oke, di video kali ini gua nggak cerita sendiri. Gue ditemenin oleh kucing kesayangan gua, yaitu Milky. Halo Milky, lihat dulu ke kamera. Nah, di video kali ini gue bakal ceritain ritual pesugihan jenglot yang dimana si pelaku ritual tersebut akhirnya jadi tumbal. Ritual pesugihan yang dia lakukan sendiri. Bahkan gak cuma dia sendiri aja, anak kandungnya juga menjadi tumbal atau korban ritual pesugihan jenglot tersebut. Penasaran dengan ceritanya? Gak pakai lama, gue bakal langsung ceritain cerita horor ya. Tapi buat kalian yang belum subscribe channel Cerita Hororku, tolong di subscribe dulu dan klik tombol loncengnya biar kalian ketinggalan cerita-cerita horor lainnya. Oke, langsung aja cerita hororku dimulai. Paijo berjalan sendirian ketika penduduk kampung sudah di dalam rumah masing-masing dan hendak pergi tidur. Dingin malam terpaksa Paijo tembus karena ia tak ingin seorang pun tahu apa yang akan ia lakukan. Jadi kamu yang namanya Paijo? Betul mbah, saya Paijo yang telepon kemarin. Rumah mbah Joko hanya diselimuti temaram lilin saat itu, yang sebuah bisnis gelap di antara mereka berdua. Paijo menemui Mbah Joko karena ingin meminta bantuannya untuk melakukan pesugihan jenglot. Paijo melakukan itu karena sudah hampir 7 bulan ia tidak memiliki pekerjaan tetap. Terakhir kali ia menjadi kuli bangunan di sebuah proyek pembangunan ruko. Ketika proyek selesai, Paijo mendapatkan uang meskipun tak seberapa. Ia harus pandai-pandai menyisihkan uang untuk kebutuhan sehari-hari dan keperluan anaknya yang duduk di bangku kelas 2 SD. Adapun sang istri bekerja di negeri tetangga sebagai asisten rumah tangga sejak 1 tahun yang lalu. Ijazahnya hanya sampai SMA, tidak terlalu dilirik oleh para penerima kerja. Paijo selalu pulang ke rumah tanpa pekerjaan satupun. Hanya uang yang terpakai untuk ongkos dan beli air minum. Jenglot ini tinggal kamu simpan di pinggir jalan besar dan biarkan dia memilih korbannya sendiri, ujar Mbah Joko. Tidak ada cara lain untuk mengekspresikan rasa antusias Paijo selain tersenyum sembari memegang jenglot yang tak lebih besar dari ukuran tangannya itu. Seusai perjanjian, ia memberikan sejumlah uang pada Mbah Joko sebagai bentuk hibah atas jenglot yang ia bawa pulang. Keesokannya, Paijo sudah berdiri di pinggir jalan raya besar yang juga melintasi pintu masuk desanya. Jalan besar meliuk-liuk itu sudah seperti ular raksasa yang menerobos hutan di kiri dan kanannya. Terkesan menyeramkan dan menyimpan maut. Hanya saja orang-orang baik dan yang menggunakan sepeda motor, mobil dan truk berani untuk memacu kendaraan di saat jalan itu dipenuhi tanjakan dan turunan karena tidak ada jalan lain. Paijo mendengar kabar bahwa jalan itu selalu ada korban jiwa
apalagi ketika musim mudik tiba. Ketika jalanan sudah disesaki oleh kegelapan, Paijo mulai melancarkan aksinya. Ia menyembunyikan jenglot yang diberikan Mbah Joko di sela-sela akar pohon besar yang menaungi sebuah tikungan. Ia melakukannya dengan cepat karena khawatir ada lampu kendaraan yang menyerotinya. Setelah itu, Paijo hanya menunggu jenglot itu bekerja. Ia akan mendatangkan kecelakaan di tikungan itu, dan darah yang tumpah dari kematian kecelakaan itu akan dipergunakan sebagai sesembah untuk jenglot tersebut. Selama 4 hari, Paijo menunggu kabar kecelakaan di tikungan itu, dan akhirnya kabar itu datang di hari kelima. Setelah azan subuh, sebuah mobil truk menghantam pohon tempat jenglot milik Paijo disimpan. Kedua supir tewas di tempat, dan Paijo menghampirinya dengan perasaan senang. Ia membantu warga setempat dan pengemudi yang turun untuk membereskan kecelakaan. Tapi maksud dan tujuannya tak lain adalah ingin memastikan jenglotnya baik-baik saja atau tidak. Apa yang dikatakan Mbah Joko benar adanya. Paijo langsung mendapatkan pekerjaan di tempat yang sama sekali tidak ia sangka. Gajinya tergolong cukup besar. Ya, bisa untuk membuka warung sembako di depan rumahnya. Kematian lain yang terjadi di antara pengendara sepeda motor yang terseret sejauh 3 meter akibat menabrak bus antar provinsi, membawa kekayaan yang semakin berlimpah bagi Paijo. Warung sembakonya kian hari kian ramai. Paijo sedikit demi sedikit bisa terbebas dari jerat kemiskinan. Berkat kekayaannya yang ia dapat dari jenglot, Paijo bisa merenovasi rumahnya, membeli sepeda motor baru, dan membuka warung sembako lain di desa sebelah. Anaknya juga sudah bisa sekolah tanpa harus khawatir kekurangan uang jajan atau tidak memiliki uang untuk membeli kebutuhan sekolahnya lagi. Paijo sudah lebih dari cukup. Hanya saja kekayaan Paijo tidak diiringi lagi dengan kecelakaan di tikungan tempat ia mencari tumbal untuk jenglot tersebut. Sudah hampir 1 bulan, Paijo tidak mendapati kecelakaan di tikungan tersebut. Ia berpikir bahwa jenglot tersebut sudah tidak berfungsi. Pertanyaannya tersebut kemudian terjawab di dalam mimpi Paijo. Dalam mimpi itu, ia menemukan dirinya tersesat di dalam hutan yang sangat gelap. Ia sendirian dan tidak memiliki apapun untuk menerangi langkahnya. Saat Paijo sedang berjalan, tiba-tiba ia melihat sepasang cahaya merah. Cahaya tersebut bergerak ke arahnya. Wujudnya semakin lama semakin jelas dan menyerupai sesuatu yang ia kenal. Ternyata benar saja, cahaya itu adalah mata jenglot yang menyala. Taringnya yang panjang bergerak seperti ingin menikam dan memakan Paijo. Paijo memutuskan untuk lari terbirit-birit karena jenglot tersebut ukurannya kini semakin lebih besar dari Paijo. Dalam mimpinya ia menembus kegelapan dengan terbirit-birit. Namun jenglot tersebut berhasil menangkap Paijo dengan mudah. Dan disitulah ia terbangun dari tidur dengan tubuh yang bercucuran keringat. Ketika ia baru saja ingin melanjutkan tidur, dia melihat anak semata wayangnya yang setiap hari tidur bersamanya kini kejang-kejang. Paijo merasa panik karena tidak tahu apa yang terjadi pada anak kesayangannya itu. Karena tidak memiliki obat dan ilmu medis, Paijo terpaksa mengeluarkan sepeda motornya dan membawa anaknya ke klinik 24 jam. Paijo menembus kegelapan dengan menggunakan sepeda motor bersama anaknya yang memeluk erat dari belakang. Kantuknya perlahan hilang ketika ia melihat sepasang mata merah di sebuah pohon yang berada di tikungan jalan raya besar itu. Ia tahu bahwa itu adalah jenglot yang ada di dalam mimpinya. Paijo hanya memperhatikan jenglot itu dan tidak sadar bahwa ia berada di jalur yang berlawanan dan di hadapannya cahaya mobil truk bergerak dengan cepat diiringi bunyi klakson. Dan akhirnya Paijo dan anaknya itu tertabrak oleh mobil truk tersebut.
Dan akhirnya Paijo dan anaknya itu dilarikan ke rumah sakit oleh warga setempat yang menemukan jasad Paijo dan anaknya. Sesampainya di rumah sakit, ternyata anaknya Paijo tidak bisa terselamatkan. Dan Paijo pun sekarang kini lumpuh. Dan sebelum meninggal, Paijo sempat menceritakan kisahnya kepada sang istri. Nah, gimana tuh cerita horor kali ini yang dimana si pelaku ritual tersebut akhirnya mati juga sama anak kandungnya oleh si jenglot tersebut. Percaya atau tidak, atau nyata atau tidaknya, itu balik lagi kepada kepercayaan dan keyakinan kalian masing-masing. Gue di sini cuman kasih atau ceritain cerita horor sesuai dengan informasi yang didapatkan aja. Lebihnya balik lagi kepada kalian. Terima kasih buat kalian yang menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe tentunya video atau channel cerita hororku biar gue makin semangat membuat video-video atau cerita-cerita horor lainnya. Gue Ardan pamit. Sampai jumpa di cerita horor selanjutnya. Salam cerita hororku.